Sebelum suster menyampaikan visi dan misi sekolah SMA Katolik itu, maka ada baiknya suster terlebih dahulu menyampaikan secara umum ya, secara garis besar kepada kita apa sebenarnya pengertian dari visi maupun nanti misi. Oke, saya harap anak-anak kami dari tempatnya masing-masing bisa memperhatikan ya tayangan slide ini. Visi itu sebenarnya adalah impian. Jadi harapan, cita-cita yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga. Namun pada kesempatan ini karena kita berada dalam satu lembaga pendidikan atau dalam hal ini adalah sekolah, maka impian, harapan, cita-cita yang ingin dicapai itu tentunya dalam hal ini adalah terkait dengan warga sekolah. Mungkin supaya tidak bias dia pengertian kita, mungkin pada kesempatan ini kita harus sama-sama paham siapa saja yang menjadi warga sekolah itu, ya, supaya nanti kita itu oh ya ini aja. Jadi warga sekolah dalam hal ini tentu karena kita adalah sekolah swasta, maka di dalamnya itu ada yang disebut dengan yayasan. Jadi selain yayasan, di dalamnya juga tidak terlepas ada pengelola sekolah atau dalam hal ini disebut dengan kepala sekolah. Lalu ada guru. Guru itu tentu saja juga di sana ada pegawai. Mulai dari kalau di berbagai sekolah mungkin ada pegawai satpam, ada cleaning service atau pegawai administrasi. Jadi itu semua adalah warga sekolah. Dan tentu saja juga adalah siswa dan siswi. Sebelum suster lanjut tentang apa itu visi dari sekolah kita, mungkin saya ajak kita semua dulu untuk memperhatikan ilustrasi dari gambar yang ditampilkan di slide ini. Oke, kita memperhatikan gambar video yang di slide ini. Kita sebutkan saja sebuah kereta api, ya, ada terdiri dari 3 gerbong. Kita lihat bagaimana kereta api ini berjalan. Jadi selanjutnya suster ajak kita dulu untuk memaknai gambar video ini. Suster hanya menyampaikan, mungkin ya kita nanti bisa mengembangkan masing-masing. Tetapi dari gambar video tadi, suster ajak kita untuk mengambil beberapa makna. Yang pertama, kereta bergerak merupakan lambang perjalanan kita sebagai warga sekolah yang berjalan menuju arah yang sama, tujuan jauh ke depan. Ya, jadi kita lihat tadi sebagai sebuah kereta api, dia tidak berada di tempat parkiran. Nah, kalau dia di tempat parkiran, nah berarti visinya nggak ada, berarti kita nggak mau melakukan sesuatu, tidak bergerak. Jadi dalam hal ini ini sekarang suster berikan ilustrasi tentang kereta api tadi dengan satu hal di video tadi kita lihat kereta itu berjalan, bergerak. Jadi maknanya dari kereta yang bergerak ini sekali lagi suster sampaikan merupakan lambang perjalanan kita sebagai warga sekolah yang berjalan menuju arah yang sama. Tujuannya jauh ke depan. Ya, tujuannya bisa kita pastikan mau kemana itu, tetapi yang pasti tujuannya jauh ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kereta bergerak dan maju ke arah yang sama karena adanya roda yang berputar menuju arah yang sama. Ya, jadi sekali lagi tadi kereta itu dia tentu saja bisa bergerak maju karena ada roda. Kita tahu bahwa kalau tidak kereta itu tidak memiliki roda, ya bagaimana dia bisa berjalan dan bergerak, kan begitu. Maka salah satu makna dari video itu suster mau memberikan satu hal tentang
ada yang penting dari bagaimana kita mewujudkan visi sekolah itu, yaitu adanya roda yang berputar menuju arah yang sama. Ini artinya adalah bahwa sebagai warga sekolah kita harus bekerja sama memacu cita-cita, mewujudkan impian seluruh harapan, ya, mewujudkan impian kita serta seluruh harapan yang baik dari warga sekolah. Dalam hal ini harapan dari yayasan, harapan dari pengelola dalam hari ini kepala sekolah, harapan para guru, pegawai, dan tentu saja dalam hal ini adalah anak-anak kami semuanya. Jadi kalaulah tadi roda itu tidak mau berputar lantas karena rusak, pasti tidak bisa juga berjalan dengan sempurna. Ya, atau mungkin dia akan bisa berhenti atau terseok-seok. Jadi dalam hal ini semuanya itu adalah bagian dari hal yang merupakan satu kesatuan. Lalu kemudian kereta bergerak tentu karena adanya bahan bakar. Ya, bahan bakar dalam kehidupan sehari-hari kita kenal ada yang namanya bensin, ada solar, ada pertalite atau yang lainnya. Tapi yang sehari-hari yang akrab dan suster sering lihat itu dijual oleh tukang penjual itu adalah ini bensin, solar, pertalite. Ini apa artinya adalah bahwa ini merupakan lambang daya yang tidak kelihatan namun ada dan nyata. Ya. Jadi kalau tidak ada bahan bakar, percuma ada roda, percuma ada tadi yang membawa, atau dalam hal ini kalau kereta api ya yang menyetirnya itu, membawanya itu, lalu kemudian gerbongnya udah semua mesin peralatan jelas, tapi kalau tidak ada bahan bakarnya tentu saja tidak akan bisa bergerak. Ini artinya sekali lagi adalah bahwa melambangkan energi positif dari seluruh warga sekolah yang ingin mewujudkan segala impian dalam hidup kita bersama. Ya. Ini memang tidak kelihatan, tetapi nyata dan ada, dan ini nanti akan kelihatan pada saat kita yang mungkin ketika saat ini pandemi COVID-19 ini masih menjadi satu hal yang menghalangi kita untuk berjumpa. Tetapi satu hal adalah bahwa ketika bagaimana gurumu bersemangat memberikan satu hal tentang pembelajaran itu melalui daring, lalu respon kamu. Nah, kalau responnya tidak ada dari pihak siswa-siswi kami, tentu saja kereta itu tadi tidak bisa bergerak dengan maksimal. Mungkin pincang, terseok-seok, dan akhirnya mungkin bisa jatuh dan berhenti kalau hanya semangat itu, bahan bakar itu, energi positif itu hanya ada pada seorang guru. Jadi dalam hal ini, semua dibutuhkan kerjasama untuk menumbuhkan energi positif itu, baik dari yayasan, kepala sekolah, guru dan pegawai, dan di sini sangat diharapkan juga adalah dari anak-anak kami, siswa dan siswi. Jadi kalau bicara tentang visi sekolah, maka ini harus dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, dan ini mampu memberi inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Oke, sampai di sini pengertian secara umum. Suster harap kita sudah dapat akhirnya, oh ya ini, dan nanti ternyata ini yang diharapkan, maka apa ya visi misi sekolah kita. Jadi setelah mengetahui pengertian tadi secara umum, maka kita sekarang melihat dan mengerucut ke sekolah kita, apa visi SMA Katolik. Dan visi ini adalah visi yang sudah dirumuskan oleh para pendahulu, dan beberapa tahun ini kita belum melakukan evaluasi atas visi dan misi ini, dan nanti ketika kita mungkin bersama, kalau ada hal-hal yang ingin kita sampaikan secara yang berupa usul untuk kita revisi visi dan misi sekolah menjadi yang lebih baik, itu sangat mungkin ya, karena itu bisa dievaluasi selama setahun 5 atau 7 tahun gitu ya. Jadi kita ke visi SMA Katolik Arnoldus Jansen. Visi SMA Katolik Santo Arnoldus Jansen tolong dicatat ya, dan nanti pada akhirnya ketika nanti bertemu ini mungkin tatap muka atau dalam hal-hal yang lain, ini harus bisa langsung diungkapkan bagaimana visi maupun misi sekolah kita, yaitu terselenggaranya pendidikan yang bermutu tinggi, unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, dengan memberdayakan siswa dan guru
beriman, dan mencintai lingkungan hidup. Nah, setelah kita melihat tadi bagaimana visi sekolah kita, barangkali kita bisa melihat ada 5 kata kunci di dalamnya. Apa yang diharapkan oleh sekolah ini yang harus kita perjuangkan bersama-sama adalah, 1, tentu kita harapkan ya dari perancang visi ini, dan ini yang kita perjuangkan bersama nanti sebagai warga sekolah, yaitu terselenggaranya pendidikan yang pertama, bermutu tinggi. Yang kedua, unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Lalu yang ketiga, memberdayakan siswa dan guru, beriman dan mencintai lingkungan. Suster, kembali ke hal yang pertama tadi, bermutu tinggi ini dan unggul dalam bidang akademik. Ini sekali lagi kerjanya tidak bisa hanya satu orang, tidak bisa hanya yayasan yang bermimpi, kepala sekolah yang bermimpi, guru-guru bermimpi, tetapi ini mimpi kita, tetapi sekaligus harus kita wujudkan dalam kerja nyata setiap hari. Ya, jadi unggul. Dalam hal ini juga di sekolah kita, kita tidak hanya mengunggulkan nilai-nilai rapot ketika kita menang atau juara kelas, lalu menang olimpiade. Tidak hanya mengejar hal yang demikian. Kita menghargai dan mencoba membantu anak-anak kami untuk bagaimana juga kita itu unggul di prestasi non-akademik. Tadi ketua panitia dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa kalau kamu ada bakat, entah futsal, ngeband, dan yang lain-lain itu, ini bagian-bagian dari bakat yang Tuhan berikan, dan ini dinamakan potensi non-akademik, maka ini di sekolah kita ini akan kita kembangkan dan tumbuhkan. Lalu kemudian pemberdayaan, itu memberdayakan siswa dan guru. Untuk poin ini di sekolah kita atau dengan adanya kurikulum sekarang, guru itu tidak hanya menjadi satu-satunya sumber untuk pembelajaran. Ya. Walaupun dalam hal ini guru adalah tetap guru yang akan mengajar, tetapi di dalam pembelajaran kita, setiap guru itu dimungkinkan untuk memberdayakan diri, belajar. Para guru bisa belajar dari siswa. Maka nanti untuk pembelajaran tentu atau mungkin di ekskul tertentu, kadang siswa itu diberdayakan kalau memiliki kemampuan khusus, mungkin di bidang non-akademiknya, itu bisa menjadi tutor sebaya. Kamu bisa menjadi gurunya untuk timnya. Jadi itu yang disebutkan dengan pemberdayaan. Lalu kemudian untuk beriman, di sekolah kita ini setiap hari selalu kita berdoa, mengawali dan menutup pembelajaran. Lalu di setiap jam 12 sebagai salah satu ciri khas untuk sekolah SMA Katolik, jadi kita jam 12 itu berdoa Angelus namanya. Dan dipimpin secara bersama, mau dalam aktivitas apapun kita saat itu, kita harus hentikan dan kita sama-sama berdoa. Ini semuanya tentu mengasah kita untuk bisa semakin menjadi insan yang beriman. Lalu kemudian, mencintai lingkungan hidup. Sekolah kita merupakan sekolah penyandang adiwiyata nasional. Ini pada tahun 2016 kalau tidak salah. Dan kita bisa mencapai prestasi nasional karena kita tentu saja di dalamnya adalah sebagai pelaku yang mencintai lingkungan hidup. Tidak bisa sekolah itu disebut atau diberi label sekolah adiwiyata, apalagi tingkat nasional, kalau di dalamnya sekolahnya dibersihin oleh CS atau cleaning service atau office boy. Lalu siapa dong yang memelihara lingkungan kami? Ya, warga-warganya. Siapa tadi? Ya, semua kita. Ya, jadi itu yang ada di dalam visi sekolah kita, ada 5 pokok itu. Maka sekarang kita lanjut ke misi.